Fataqlidu lil awam. Iman yang didasarkan pada taklid, ikut-ikutan. Taklid itu akhdhu qauli syekh min ghairi dalil, tanpa kita tahu dalilnya. Dalil aklinya, dalil naklinya. Dia bertaklid dalam tauhidnya, dalam akidahnya. Itu awam. Ya awam. Yang ini menurut penjelasan ulama, sahha imanuhu, sah imannya, ma'al isyani, tapi dia berdosa. Ya, litarkil ilmi wal istidlali wan nazariyati, karena dia meninggalkan ilmu, belajar, istidlal, dia mencoba berusaha menurut kadar kemampuannya secara akal sehat fikirannya, sembari dia bertanya kepada orang yang ahli, ya, ma'awujudi ahli nazar. Di kampungnya ada tempat dia bertanya, lalu dia tidak bertanya, dia tidak meminta bimbingan untuk dia beristidlal, mencari dalil dengan minimal dalil ijmali secara akli maupun naklinya, ya, baik secara hukum akal, pikiran sehatnya yang dia gunakan untuk menalar, untuk berpikir. Lalu kemudian secara nakli, dia bertanya tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang keyakinannya, minta penjelasan. Wal ilmu li ashabil adillah. Nah, iman yang didasarkan pada ilmu yakin itu adalah bagi ashabil adillah, orang yang beristidlal, berusaha, bertanya, belajar, mencari dalil, mencari bukti argumentasi, ya, baik secara akal fikirannya yang dimulai dari panca inderanya sampai dia pada an-nazariyah, kesimpulan bahwa Allah lah yang maha ada, itu mengadakan segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan. Wal ayanu li ahlil muraqabati, sedangkan iman atas dasar ainul yakin itu li ahlil muraqabah, bagi orang yang sudah tuntas maqamat mujahadahnya, yang bukan hanya tuntas fardunya tetapi juga, ya, senantiasa mengupayakan dirinya akan perintah-perintah Allah yang sunnah, ya, yang dia mulai dari takhalli, mengosongkan dirinya, hatinya, mengosongkan yang buruk, baik pada jawarihnya, pada anggota badannya, maupun fi qalbihi, di dalam hatinya, ya. Lalu kemudian yang diawali muwakkalun bitaubah, yang berpangkal pada taubah. Dia memahami hal ihwal, ahwalul qulub, hal ihwal hati, ya, bagaimana kemudian wa ahwalun nafs, dia mengetahui hal ihwal nafsu, baik akobah-akobahnya maupun awaik dan khawatirnya, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Lalu baru kemudian setelah itu tahalli, mengisi diri, mengisi jawarih, badan ini, menghiasinya dengan perangai, akhlak yang baik, ketaatan, amal soleh, baik itu amalan zahir maupun amalan hati, yang dikenal dengan a'malul qalbiyah, perbuatan hati.
Nah, itu baru. Ya. Kalau masih mujahadah, bertahan pada bagaimana memelihara yang wajib. Kalau muraqabah ini bagaimana menambah yang wajib itu dengan yang sunnah dan yang afdal. Nah, baru kemudian yang ketiga itu adalah tajalli. Barulah kemudian kita menyaksikan manifestasi asma Allah, ya, zahir daripada bagaimana keindahan asma Allah subhanahu wa ta'ala, yang mencerminkan bahwa apa yang berlaku, apa yang ada di atas muka bumi dunia ini, itu menunjukkan bahwa Allah lah sejatinya. Baru kemudian kita lihat tajalli daripada sifat-sifat Allah, ya, sifat hayat. Kita mulai mengenali tentang hakikat daripada kehidupan dan diri kita yang merupakan sifat hayat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita berupa ruh pada badan kita. Allah bersifat basirun, Allah maha melihat dan maha memberi penglihatan. Penglihatan itu ini yang tidak nampak, tidak bisa dijelaskan. Mata ini alat untuk melihat. Manusia bisa melihat tapi tidak bisa memberi penglihatan. Wallahu fi khilafi dzalika, Allah berbeda dari apa yang berlaku pada makhluknya. Ya, Allah maha mendengar dan maha memberi pendengaran. Jadi roh inilah hakikat diri kita yang sejatinya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dulu pernah ditanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Itulah syahadat persaksian kita, mempersaksikan akan keuluhiyahan Allah subhanahu wa ta'ala, ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dalam hidup kita syahadat inilah yang kemudian kita kawal, yang kemudian nanti ditanya balik kita, uzkuril ahda allazi kharajta alaihi min darid dunya ila daril akhirah wa huwa syahadatu Allah. Tidak mengatakan wahiyya syahadatu. Wahwa di sana itu kembali marja' domirnya kepada uzkuril ahda. Kata ahda itu, apa perjanjian itu? Wahwa syahadatu alla ilaha illallah. Nah, tahalli dan tajalli, mujahadah, muraqabah. Lalu kemudian yang ketiga itu musyahadah. Wa yusamma maqamul muraqabah, disebutlah dia dengan istilah maqam muraqabah. Wal haqqu lil arifin, haqqul yakin itu bagi orang-orang yang arif billah, orang-orang yang betul-betul lah kenal akan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak kita dengar man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ya, kalau hadis ya disandarkan kepada Nabi. Hadis itu juga hadis mauquf. Ada hadis marfu' disandarkan kepada sahabat. Hadis mauquf ini sandarkan pada tabi'in. Tapi lebih tepatnya para ulama mayoritas menyepakati bahwa itu asar daripada salah seorang tabi'in, yaitu Sayyidina Yahya ibni Mu'az, yang menyampaikan hal itu, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Tafsiran daripada man arafa nafsahu arafa rabbahu itu, beliau menjelaskan man arafa qadra nafsihi baina yadayillahi arafa qadarallahu baina yadayhi. Siapa yang mengetahui kadar kehambaannya di hadapan Allah, maka dia akan mengetahui kadar ketuhanannya Allah pada dirinya, dalam ilmunya, pandangannya, istidlal dan nazariyahnya, pencarian dalilnya, buktinya, sampai dia menyimpulkan, oh bahwa saya ini merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tajalli sifat Allah. Keberadaan saya ini adalah zahir daripada fi'il, perbuatan menciptanya Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah ciptakan kita, perbuatan mencipta itu kan, sehingga kita ada. Makanya yang zahir semua ini adalah zahir daripada fi'il Allah. Siapa yang berkeyakinan bahwa makanan mengenyangkan dia, maka telah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua makanan itu mengenyangkan. Tetapi hendaklah di dalam keyakinan dan i'tiqad kita melibatkan ada fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang membuat kita jadikan kenyang. Adapun makanan itu adalah asbab. Asbab. Minum obat itu asbab. Sebab minum obat Allah beri kesembuhan. Ketika meyakini bahwa obatlah yang menyembuhkan kita, berarti bukan Allah. Itu. Makanya beda dia antara la ilaha illallah dengan Allahu ilah. Allahu huwal ilah. Allah itu Tuhan. Bisa jadi ada Tuhan lain. Ya kan? Misalnya si Anto murid ribat. Berarti bisa jadi ada murid-murid yang lain. Paham? Tapi kalau mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada murid selain daripada Anto di ribat ini, berarti satu-satunya murid dia. Itu maksudnya. Maka la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah, menegasikan, meniadakan ada Tuhan-Tuhan lain yang selain daripada Allah yang dipertuhankan oleh siapapun. Itu maknanya la ilaha illallah. Nah, secara ilmu nahunya ya la ilaha ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang patut dan pantas untuk disembah, beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la ilaha itu nafi, illa itu, illallah itu isbat. Itu dia unsur syahadat itu. Nafi wal isbat, ada manfi, ya. Nafi wal isbat. Jadi iman an haqqin lil arifin, orang-orang yang sangat-sangat kenal, dia kenal bukan hanya kenal kadar dirinya, tetapi dia mengenal, dia tahu bagaimana caranya bersyariat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nihayatul aulia bidayatul anbiya. Puncak pencapaian seorang waliullah itu baru permulaannya para nabi. Nihayatul haqiqah bidayatus syariah. Puncak pemahaman, pengetahuan, kesadaran kita akan hakikat diri itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu sebenarnya adalah bidayatus syariah. Itu baru permulaan bersyariat yang sebenarnya, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah dengan sebenar ibadah, sehingga dikatakan bismillahirrahmanirrahim indal arifin bimanzilati kun indallah. Bismillahnya orang-orang yang arif itu tidak ubahnya seperti kun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, dia bilang orang-orang arif ini tek, Allah beri dia spontan. Doanya mustajab langsung, ya. Orang-orang arif billah. Lalu kemudian wa yusamma maqamul musyahadati, yang disebut dengan maqam musyahadah. Kita dapat menyaksikan keindahan jalalnya Allah, keagungannya, jamalnya Allah, keindahannya, ya, dan kamal dan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haqiqatu lil waqifin,
wa yusamma maqamul fana. Sedangkan hakikatul yakin itu bagi orang-orang yang sudah mantap level musyahadahnya, disebut dengan al-waqifin, disebut namanya maqamul fana. Sehingga ketika dia beribadah itu, dia kemudian badannya sendiri, seperti dikatakan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu dijelaskan, ikut juga. Betul-betul bukan hanya menghadirkan Allah di dalam hatinya, tetapi juga dia merasakan, jawarihnya, anggota badannya merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahum yafnauna an ghairillah wa la yashhaduna illa iyah. Karena mereka itu sudah menganggap selain daripada Allah itu dah tidak ada. Dia sudah makomnya tajrid, ya, betul-betul ta'alluq kepada Allah, bergantung totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang ia persaksikan, yang ia pandang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma hakikatul hakikah fahiya lil mursalin. Adapun hakikah daripada hakikat yakin itu bagi para nabi rasul. Wa qad mana'ana Allah min kashfiha fala sabila ila bayaniha. Allah melarang kita untuk membuka tabirnya, maka fala sabila ila bayaniha, tidak ada jalan untuk menjelaskannya, karena hanya Dia dan Allah lah yang tahu. Yang jelaskan tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati dengan sebenar-benarnya, tidak ada keraguan, ya, al jazmul mutabik lil waqi', ya, iqrarun bil lisan, ikrarkan dengan lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan kita atas bukti daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dalam penjelasan lain juga disebutkan bahwa iman itu ada yang kemudian yazidu wa yanqus, ada iman yang bertambah dan berkurang. Bahwa imanul insi wal jin, ini imannya manusia dan jin. Yazidu bi ta'ah, dapat bertambah dengan banyak melakukan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, berkurang iman itu karena banyak melakukan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada iman, ya, la yazidu wa la yanqusu, iman yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Wa huwa imanul malaikah, itu imannya para malaikat, tidak bertambah, tidak berkurang. Lalu kemudian imanun yazidu wa la yanqusu, iman yang senantiasa bertambah, tidak berkurang. Wa huwa imanul anbiya wal mursalin, itu imannya para nabi dan rasul, terus bertambah. Zadatuhum iman, tambah iman, tidak pernah kurang, karena mereka maksum, terpelihara daripada dosa dan maksiat. Lalu kemudian yang keempat itu ada imanun yanqusu wa la yazidu, wa huwa imanul fusaq, dia berkurang terus, tidak bertambah. Itu imannya orang-orang yang fasik, yang sudah rusak i'tiqadnya, keyakinannya, rusak amalnya, ya. Nah, itu fusaq.